Pagi kepada yang terhormat Dr. Cendrawasih dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini, saya Airin Sanitalani akan mempresentasikan bab ke-15 dari buku Peter Dawson dengan judul bab Envelope of Function. Secara umum, envelope of function adalah batas pergerakan mandibula saat berfungsi. Selanjutnya akan dibahas pada slide berikutnya. Mengapa pembahasan ini menjadi penting? Dikarenakan gerakan fungsional mandibula adalah hal yang paling mendasar untuk merancang sebuah oklusi yang ideal. Seluruh konteks harmoni oklusal berdasarkan pada hubungan yang tepat dari gigi pada saat mandibula bergerak dalam fungsinya. Seperti yang diketahui bahwa TMG merupakan sendi yang memiliki kemampuan untuk adanya gerakan. Namun, dikarenakan struktur anatomi, pergerakan ini memiliki batasan-batasan. Envelope of motion merupakan gabungan batas pergerakan mandibula yang disebabkan oleh struktur anatomi pada 3 bidang, yaitu horizontal plane, sagittal plane, coronal plane, yang ketika ketiganya disatukan disebut envelope of motion. Now talking about envelope of motion. The envelope of motion was first described by Posel in 1952. When we combine the border movements of all the three planes, we get a three-dimensional space within which mandibular movement is possible. And this three-dimensional limiting space is called as the envelope of motion. The envelope of motion is longest and widest superiorly and narrows down to a point near the maximum mouth opening position. So as the jaw separation increases, space for movement decreases to a zero at the maximum mouth opening position. So this was all about. Untuk memudahkan pemahaman, pada presentasi ini saya sertakan sebuah video yang membahas mengenai envelope of motion. Selanjutnya, pada buku Peter Dawson ini dibahas secara khusus envelope of motion dari Condylus. Pada saat relasi sentrik, seperti yang terlihat pada gambar di samping, Condylus tidak dapat bergerak ke atas atau jauh ke belakang kecuali dipaksa oleh tekanan eksternal. Condylus dapat bergerak maju dan menuruni lereng posterior eminensia, dan Condylus juga dapat bergerak di mana saja dalam envelope of motion dan dapat berputar pada aksis horizontal dan vertikal ketika Condylus bergerak maju, mundur, dan lateral. Batasan pergerakan juga dibahas secara khusus pada gigi incisivus rahang bawah. Pada gambar di samping memperlihatkan keterbatasan gerakan Condylus, dan juga garis merah adalah garis perbatasan paling posterior yang dapat dibuat oleh gigi seri bawah, yang juga memperlihatkan panjang maksimum pembukaan lengkung dalam relasi sentrik sebelum mandibula bergerak maju untuk membuka lebih luas. Setelah mempelajari mengenai envelope of motion, selanjutnya kita bisa mempelajari envelope of function, yang merupakan pergerakan fungsional mandibula yang terjadi karena envelope of motion. Pada saat oklusi, kombinasi dari guidance condylus sebagai determinan posterior dan incisor guidance sebagai determinan anterior menentukan alur mandibula saat berfungsi. Condylar guidance didefinisikan sebagai alur gerak condylus pada TMG ketika mandibula bergerak maju atau ke arah lateral. Incisor guidance ditentukan oleh posisi inklinasi dan lingual kontur dari kombinasi gigi anterior atas. Menentukan ketepatan tepi insisal adalah keputusan kedua terpenting seorang dokter gigi setelah menentukan oklusi relasi sentrik. Konsep harmoni ketika melakukan restorasi gigi anterior atas perlu memperhatikan kontur lingual harus dalam kondisi harmoni dengan envelope of function. Jika fungsi estetik dan fonetik terbaik sudah didapatkan, maka stabilitas jangka panjang dapat dicapai.
Kesalahan meletakkan gigi anterior pada suatu hubungan yang membatasi envelope of function dapat menyebabkan tekanan yang berlebihan, kegoyahan, dan tumpatan pecah. Pada gambar pertama yang kita bisa lihat dari sebelah kiri, menunjukkan kondisi harmoni dengan envelope of function. Maka kestabilan bisa didapatkan dan menghasilkan estetik yang baik, nyaman, dan kepuasan pasien. Pada gambar tengah, dapat dilihat pada gambar tepi insisal yang terlalu di belakang pada tanda garis merah. Ini dapat mengganggu envelope of function yang berakibat tidak stabil, menyebabkan fremitus, tekanan yang berlebihan pada labio insisal kontur dari gigi incisifus bawah, atau lingual kontur dari incisifus atas. Kemudian juga ada batasan pergerakan gigi dan bisa juga menyebabkan fraktur dari restorasi. Pada gambar yang paling kanan, ini menunjukkan tepi insisal yang terlalu ke depan. Kondisi ini dapat mengganggu saat bibir menutup dan mengganggu zona netral, sehingga akibatnya tidak stabil dan mungkin menghasilkan masalah fonetik atau terasa bahwa gigi terlalu panjang dan terlalu tebal. Gangguan estetik terjadi sebagai hasil gigi yang muncul terlalu besar dan terlalu panjang. Jalur lateral mandibula dikendalikan oleh lateral anterior guidance yang akan tetap stabil hanya jika selaras dengan envelope of function. Stabilitas jangka panjang dari gigi posterior sangat tergantung pada gigi anterior. Jadi, penting untuk membuat anterior guidance yang tidak mengganggu zona netral atau mengganggu fungsi alami dari pergerakan mandibula. Sistem mekanoreseptor menerangkan pengenalan sensorik dari regangan mekanis dan tekanan pada gigi. Studi penelitian terbaru menemukan bahwa syaraf sensorik memegang peranan penting pada aktivitas otot pengunyahan yang terkoordinasi dan terstimulasi. Penelitian Williamson pada tahun 1983 menunjukkan efek langsung dari pengurangan aktivitas otot elevator sebagai hasil dari gigi posterior yang tidak oklusi. Berlawanan dengan hal itu, hiperaktivitas terjadi pada otot yang sama dengan gigi posterior berkontak dengan kelainan guidance anterior. Ini merupakan bukti lebih lanjut mengenai input sensorik dari gigi ke otot. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, envelope of function adalah pergerakan fungsional mandibula yang terjadi karena adanya envelope of motion. Kedua, envelope of function ditentukan oleh guidance condylus dan incisor guidance.